Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Dream Team ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami yang berjudul Sistem Data Logger dengan Sensor Kelembapan Tanah. Di sini terdapat nama anggota tim. Yang pertama ada Zaki Adawiyah, yaitu saya sendiri, lalu Lefrando, Imam Fatkur Rahman, dan juga Septian Bintang Pamungkas. Di sini ada latar belakang di mana teknologi data logger ini semakin penting dalam pengumpulan data yang akurat dan efisien untuk berbagai aplikasi seperti lingkungan, industri, dan penelitian. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem data logger yang mudah digunakan dan efisien. Lalu terdapat tujuan dari proyek data logger ini yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem data logger yang dapat merekam data dari sensor, lalu menggunakan RIC (Real Time Clock) untuk pencatatan waktu data, menyimpan data yang dikumpulkan pada kartu SD. Yang keempat ada menampilkan data secara real time melalui HMI, yaitu OLED atau TFT LCD. Di sini terdapat ringkasan dari proyek kami, di mana proyek data logger ini bertujuan untuk memantau kelembapan tanah secara real time menggunakan sensor kelembapan tanah, microcontroller ESP32 dan IRTC untuk mencatat waktu. Data yang terkumpul disimpan pada kartu SD dan ditampilkan melalui layar OLED. Lalu di sini ada bagian desain sistemnya, ada deskripsi sistem data loggernya, di mana data logger ini menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama. ESP32 ini berfungsi untuk membaca data dari sensor kelembapan tanah, lalu memprosesnya, kemudian menyimpan hasilnya ke dalam memori. Lalu di sini terdapat sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah ini berfungsi untuk mengukur kadar air di tanah. Dengan pencatatan data dilakukan secara terjadwal menggunakan RTC untuk memastikan keakuratan waktunya, sehingga kondisi ini dapat dipantau secara konsisten. Di sini terdapat microSD. MicroSD ini sebagai media penyimpanan utama, yang dimana data yang dihasilkan oleh sensor akan disimpan ke dalam microSD ini. Dengan penyimpanan ini, sistem dapat mencatat data dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang lama. Lalu di sini terdapat OLED. Layar OLED ini sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan data yang dikumpulkan termasuk nilai kelembapan tanah dan waktu pengukurannya secara real time. Di sini terdapat RTC. RTC ini digunakan untuk memberikan data waktu secara akurat, sehingga setiap data yang dicatat oleh data logger memiliki penanda waktu atau timestamp. Lalu di sini terdapat motor driver. Motor driver ini digunakan untuk membagi tegangan ke ESP32. Lalu di sini ada baterai. Baterai ini dalam sistem data logger berfungsi untuk memberikan daya pada seluruh komponen. Lalu di sini terdapat box panel. Box panel ini sebagai wadah atau casing yang digunakan untuk melindungi komponen. Oke guys, jadi pada kali ini saya akan menunjukkan data-data implementasi yang kami gunakan data kelembapan tanah, yaitu adalah sensor pada data logger kami. Jadi ini dapat dilihat data kelembapan tanah, tanggal, waktu kelembapan di sini. Ini bulannya bulan 12, tanggal 28 2004. Jadi data 7 ini yang pada kelembapan ini adalah data yang belum ditancapkan sama sekali ke tanah. Nilainya itu keluar sendiri. Dan ini adalah untuk grafiknya. Di sini menunjukkan kayak tadi di waktu 0 ini adalah mungkin mati, dalam keadaan mati 7 sama 8. Nah di sini adalah 14, 22, 30. Di sini adalah kebaikan nilai konsisten itu adalah 36 dan 35, dan di sini akan naik 40 ke 50-an. Nah, dapat mengetahuinya itu kita dapat bisa lihat di sini nilai apa sih, misalnya tanggal berapa sih dan waktu berapa sih yang akan bisa ditampilkan nilai-nilai tersebut. Misalnya tadi ada ke 40 ya kalau salah ya, itu 49. Kalau berarti nilai 49 44 itu pada tanggal 28 bulan 12 pukul 5. Berarti menandakan tanah itu basah. Berarti ada aliran yang mengalir pada tanah tersebut, maka menandakan itu tanah itu basah. Di jam setengah 2 tadi itu kalau salah nilai 35 atau 36, berarti tandanya itu kering. 4 berarti akan basah. 51 berarti jam setengah 6 mungkin menandakan tanah itu basah. Di tanggal 28 selanjutnya, di tanggal 29 jadi 12 mungkin
ada kebasahan di tanah itu, entah ada air mengalir atau tidak, tapi bisa jadi. Dan ini ada pergantian jam dikarenakan kami harus mengecas jam, mengecas waktu, mengecas baterai agar baterai kami kasih bertahan lama dan sama nilainya konsisten. Dan selanjutnya ya nilai juga kami konsisten 30 dan pada pukul setengah 7 bati tanah itu menggunakan basah. Ini grafik-grafiknya berarti kebanyakan dari sini adalah pada nilai 30 dan konsisten, berarti menandakan tanah itu stabil. Dan untuk nilai yang tertinggi ini adalah menandakan bahwa tanah itu basah. Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan pada kode program dari mana sini seperti biasa ada yellow tiblari yang akan digunakan, selanjutnya RTC, dan untuk sensor pada kelembapan itu kami menggunakan pin 34. Lalu sini ada pin untuk SD card-nya itu pin CS-nya, chip select itu 5. Dan untuk menampilkan logonya itu kami menampilkannya seperti ini. Dan ini akan yang dipakai pada fungsi menampilkan logonya. Dan selanjutnya ini adalah kami menampilkan show slide, yang dimana slide-nya itu adalah titik 2. Dan ini untuk fungsi-fungsinya selanjutnya display, dan ini untuk menulis file ke SD card akan menggunakan file write file. Selanjutnya ya ini fungsi admin ini adalah file ke SD card. Selanjutnya ini untuk manual RTC, lalu file setup ini pada OLED, instalasi OLED. Selanjutnya ini source light yang akan digunakan. Ini bisa kita atur waktunya, dan ini adalah untuk menampilkan logo Dream Team-nya yaitu display dream mode. Dan selanjutnya yaitu source light visualisasi pada semuanya yang akan kita gunakan. Dan ini adalah file data log yang akan ditampilkan, itu adalah data log yaitu tanggal, waktu, kelembapan. Selanjutnya itu void update display dan takutnya dengan tembakar buat yang digunakan itu adalah 4.95. Selanjutnya sama-sama waktunya ada di sini. Dan selanjutnya gambar kelembapan terus menampilkan kelembapan dalam kotak yang akan ditampilkan di display. Selanjutnya ini untuk guys di kartu apakah berhasil tidak untuk menyimpan data dan fungsinya. Dari sini saya buat itu akan display seperti detik. Jadi seperti itu dan gerakan seperti detik ini kemudian dan implementasinya itu daya itu dialihkan ke moderator dan diteruskan ke PCB untuk menggunakan USB32. USB32 kemudian menyimpan sensor sistem gerakan program sekaligus menyuplai daya ke perangkat lain seperti OLED, USB, FTC dan sensor. Sensor berfungsi untuk data kekebalan pada kondisi, sementara FTC digunakan sebagai operator. OLED menampilkan data yang diterima dan migrasi menyimpan data tersebut setiap 2 detik. Data diperoleh oleh sensor dengan informasi pembacaan encoder yang kemudian disimpan dan informat dari tanggal, waktu, dan kelembapan. Di sini saya ulang lagi bukan pada metode itu, berarti kami menggunakan untuk kelembapan tanah. Di sini saya akan melakukan pengujian terhadap proyek data logger kami. Oke, kita hidupkan terlebih dahulu. Akan menampilkan nama Dream Team data logger, kemudian dimulai, dihitung dari 3, 2, 1. Kemudian dia akan menginisialisasi OLED. Jika OLED oke, maka dia akan memberikan kata OLED oke, inisialisasi SD card oke. Oke, jadi data awalnya kelembapannya adalah 0%, 8%, 9%, 10%, sangat rendah sekali ya. Maka kita coba untuk menancapkan sensor soil moisture ini. Oke, untuk kelembapannya meningkat menjadi 23%. Baik, di sini saya akan mencoba membandingkan dari data yang diambil dari alat yang telah kami buat, yaitu untuk membandingkan antara pasir kering dan tanah yang basah. Oke, langsung saja kita coba. Di sini sebelum dimasukkan ke dalam pasir, untuk moisturnya 9%, 10%. Setelah kita masukkan di tanah yang kering,
dan moisturnya mengambil data dengan presentasi 14%. Oke, selanjutnya kita akan mencoba di pasir yang tanah yang basah. Di sini presentasinya langsung meningkat di 60%. Jadi untuk perbandingannya sangat jauh ya teman-teman. Menandakan bahwa tanah yang ini merupakan tinggi kelembapannya. Baiklah, di sini terdapat kesimpulan di mana Project Data Logger dengan sensor kelembapan tanah berhasil diimplementasikan untuk memantau kelembapan tanah secara real-time menggunakan microcontroller ESP32. Sistem ini dapat membaca data dari sensor kelembapan tanah, lalu mencatat waktu pengukuran menggunakan RPC, dan menyimpan data ke KPSD, lalu menampilkannya di layar OLED. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.